Selamat datang di channel Vocare Ministry. Channel ini mengkhususkan pelayanan dengan menyampaikan tema-tema integrasi antara iman Kristen dengan kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pekerjaan. Topik kali ini adalah second nature, sifat alami yang kedua. Pada waktu kita percaya, kita harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakanlah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah di sini adalah suatu transformasi yang radikal. Dari yang kita serupa dengan dunia, kita tidak bisa lepas dari dunia ini. Karena kita adalah rajutan dunia ini. Kita dari kecil dibentuk di dalam budaya di mana kita hidup, dan pada waktu kita percaya, kita diminta untuk berubah dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan itu adalah second nature. Kita harus hidup di dalam sifat alam yang kedua, sehingga menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Pada kali ini kita akan melihat satu contoh yang sangat baik. Seorang pilot dengan pengalaman yang banyak sekali, 40 tahun lebih. Dan dunia penerbangan menjadi satu sifat alami kedua bagi hidupnya. Karena dunia penerbangan tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Dan kita akan melihat satu kisah heroik dari Kapten Pilot Sully Sullenberger. Mari kita mulai. Ini adalah judul film Miracle on the Hudson yang menceritakan pendaratan pesawat di sungai Hudson yang luar biasa. Dan pilotnya adalah Sully yang dengan pengalaman yang banyak dan dia mencintai sekali pekerjaannya sebagai pilot dan terutama di dalam dunia penerbangan secara keseluruhan dengan pengalaman puluhan tahun. Sehingga dunia penerbangan adalah Sully dan Sully adalah dunia penerbangan. Sehingga tidak dapat dipisahkan. Mari kita lihat kisah heroik yang dia alami pada satu saat yang luar biasa sekali. Seperti biasa, dia menerbangkan dari pesawat US Airways dari Bandara LaGuardia dan lepas landas pukul 15.25. Hanya dengan jarak 2 menit sudah mencapai ketinggian 859 meter dan dengan jarak 7,2 km dari airport. Dan tiba-tiba sekawanan angsa Kanada menabrak mesin pesawat. Angsa Kanada itu adalah burung yang besar sekali, sehingga pada waktu dia menabrak masuk ke dalam mesin pesawat, maka langsung mesin pesawat itu berhenti beroperasi. Dan yang paling cilakanya adalah mesin pesawat yang kena adalah dua-duanya. Maka pada waktu kedua mesin pesawat mati, terjadilah keheningan yang sangat menakutkan. Karena hal ini sudah pasti akan jatuh pesawatnya. Tidak diragukan lagi. Tetapi ini pilot yang pengalaman, yang mempunyai sifat second nature dalam hidupnya, dia mempunyai pikiran yang jernih, tidak menjadi takut, tidak menjadi kehilangan akal pada saat suatu keadaan berbahaya sekali yang terjadi, tetapi dia tetap mempunyai pikiran yang jernih untuk mengambil keputusan. Dan beberapa pilihan yang harus dia lakukan. Pertama, dia akan jatuh di pemukiman padat, dan korban akan sangat banyak sekali. Kedua, balik ke airport asal. Dan karena mesin yang sudah mati dua-duanya, tidak mungkin balik ke airport dengan jarak 7 km lebih. Di depan dia, di New Jersey ada satu airport kecil. Tetapi itu pun juga dia merasa tidak akan sampai. Dan satu-satunya cara adalah dia mendarat di sungai Hudson. Pesawat mendarat di sungai itu biasanya akan pecah, terbelah, dan hancur dan
kebanyakan penumpangnya akan mati. Dan dia harus mengambil keputusan dari 4 hal ini, dan keputusan ini harus diambil dengan pikiran yang jernih. Pilihan yang lain tidak ada, hanya pilihannya mendarat di Sungai Hudson. Dan untuk mendarat di Sungai Hudson, itu tidak mudah juga, pilihan dah sulit. Sekarang langkah-langkah untuk mendarat juga lebih sulit lagi. Dalam 2 atau 3 menit sebelum mendarat, Sally dan co-pilot harus melakukan hal-hal penting berikut ini. Jadi tindakan-tindakan yang harus dia lakukan supaya bisa mendarat dengan baik di Sungai Hudson. Pertama, dia mencoba menghidupkan mesin, tetapi tidak berhasil. Kedua, dia mengganti dari autopilot menjadi pendaratan manual. Kemudian dia menurunkan hidung pesawat agar pesawat meluncur tidak jatuh dengan cepat. Jadi diatur kecepatannya. Mengatur agar pesawat bisa turun mengikuti arus sungai. Mereka harus mengangkat hidungnya kembali, tetapi tidak terlalu jauh ke atas dan mendarat tegak dan rata di atas air. Meluruskan pesawat dari kemiringan tikungan tajam, sehingga saat mendarat pesawat akan tepat rata. Coba kita melihat, dalam 2-3 menit dalam ketakutan yang luar biasa, sudah dia putuskan mendarat di Sungai Hudson. Sekarang dengan pikiran yang jernih lagi, dengan pengalaman yang banyak, dengan pikiran yang bertanggung jawab terhadap penumpangnya, dia harus melakukan langkah-langkah yang lumayan banyak. Dan dia tidak gemetar atau tidak dengan ketakutan. Tetapi dengan rasa tanggung jawab, dia melakukan ini. Dan mereka berhasil. Semua orang turun dengan selamat. Dan dia, kapten yang sangat bertanggung jawab, berjalan di lorong pesawat 2 kali untuk memastikan semua penumpang sudah keluar pesawat. Jadi dia adalah orang yang terakhir meninggalkan pesawat yang mendarat di Sungai Hudson. Ini adalah gambar, saya tidak tahu ini gambar dari filmnya atau gambar yang sebenarnya. Jadi luar biasa sekali, dan ini hampir tidak mungkin. Ya, peristiwa dramatis ini disebut keajaiban karena betul-betul miracle dan ini dibuat film. Nah, untuk melihat peristiwa yang seperti itu tidak mudah. Kita mesti lihat di belakang peristiwa itu. Salah satu cara untuk melihat hal ini mungkin terjadi dalam melihat pengalaman dia selama 42 tahun, sehingga dia mempunyai tabungan yang cukup. Tabungan apa? Tabungan biasa berkaitan dengan uang, tetapi dalam hidup tidak semua dikaitkan dengan uang. Dia mempunyai tabungan apa? Karakter. Dia membentuk karakternya sehingga dia bisa memberi penilaian yang dingin, tenang di dalam situasi yang sangat menakutkan. Kemudian dia menabung integritas, dia bertanggung jawab terhadap penumpangnya. Dan mempunyai keberanian yang cukup untuk melakukan semua hal yang menakutkan ini. Dan tentunya diisi dengan pengalaman 42 tahun. Pengalaman yang terus menaikkan skillnya dia. Dan seringkali orang mempunyai jam terbang tinggi, tetapi jam terbangnya tidak tinggi-tinggi. Karena apa? Karena pengalaman yang dia dapat bukan pengalaman yang sesungguhnya. Pengalaman yang bukan menaikkan skillnya. Dan tentunya dengan pendidikan. Maka kalau saudara mau belajar sesuatu sampai puncak, saudara harus belajar dengan baik-baik. Karena dengan pendidikan dan pelatihan, ini memungkinkan membentuk tabungan yang cukup pada waktu kita bekerja, pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita melakukan segala sesuatu. Ini dikatakan membuat simpanan kecil dan teratur selama 42 tahun di dalam bank pengalaman. Jadi kita selain punya uang di bank sebenarnya, sebetulnya hidup kita harus punya bank pengalaman. Karena ini nanti kita akan pakai, dan pada 15 Januari saldonya cukup sehingga saya bisa melakukan penarikan yang sangat besar. Yaitu melakukan pendaratan dengan selamat di Sungai Hudson yang sangat dingin tersebut. Ini adalah second nature, sifat alami yang kedua.
Ketika seorang harus mengambil keputusan dari 1000 pilihan kecil, ini tidak mudah. 1000 pilihan kecil Anda harus pilih salah satu dari hal tersebut. Membutuhkan usaha dan konsentrasi untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Itu tidak datang secara alami. Mereka menemukan bahwa mereka melakukan yang tepat secara otomatis, tetapi dan pada saat keputusan diambil di tengah tekanan dan genting, seolah-olah itu terjadi begitu saja. Tetapi refleksi memberitahu kita bahwa itu tidak terjadi begitu saja. Luar biasa. Sally tentu saja tidak dilahirkan dengan kemampuan menerbangkan pesawat. Anda harus berlatih dan mempelajari untuk menguasai keahlian semacam itu. Berlatih tidak mudah. Berlatih itu harus jangka panjang. Ada satu buku mengatakan kalau saudara ingin menjadi ahli di dalam satu bidang, Anda harus belajar 10.000 jam. Tetapi itu baru setengah kebenaran. Setengah kebenaran lagi adalah Anda harus belajar dengan benar. Dia bergerak dengan mantap menuju tujuan itu. Dia tahu sekali titik fokus yang harus dia capai. Ini yang penting. Orang kalau tidak mempunyai fokus, dia akan mudah teralihkan dan mudah bergoyang dan mudah pindah segala hal dan dia tidak mencapai tujuan yang harus dia kejar. Keterampilan dan kemampuan berlari menembus dirinya dari atas sampai ujung kaki. Maka dia disebut second nature. Bahwa penerbangan adalah Sally adalah dunia penerbangan. Dan 4 kekuatan karakter yang harus kita punya untuk menjadi orang yang punya pengalaman banyak dan yang berintegritas adalah pertama keberanian. Tetapi keberanian harus ditambah dengan pengendalian diri, self-control. Keberanian yang terlalu berani, itu namanya high risk. Ya. Tetapi kita calculated risk, keberanian yang kita perhitungkan. Tekad melakukan yang benar untuk orang lain. Dan di Alkitab selalu mengatakan, jangan egois, tetapi kita melakukan hal yang benar untuk kebaikan sesama. Dan kita setiap pengambilan keputusan harus penilaian yang dingin. Dingin dalam arti kata bukan kaku, tetapi dengan tenang, dengan konsentrasi penuh. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang lahir baru? Alkitab mengatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Kalau kita mengenakan menjadi manusia baru, yang kita tanggalkan manusia lama dan tidak menjadi serupa dengan dunia, maka kita mengenakan sifat alami kedua yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Di dalam Kolose 3, kita membuat perbandingan manusia lama dengan manusia baru. Tetapi sekarang buanglah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan kita melakukan transformasi dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman menjadi
hidup kita hidupi di dalam diri kita. Kita harus membaca setiap hari Alkitab. Kita menghidupinya, bukan hanya membaca. Sehingga itu menjadi kekayaan dalam hidup kita. Kalau kita membaca firman, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Sehingga kita akan memperoleh hikmat. Hikmat surgawi itu sangat penting sekali. Di dalam setiap kita mengambil keputusan, kita butuh hikmat Tuhan. Supaya kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Setelah firman, hikmat, kita harus mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi hati kita penuh dengan nyanyian. Sehingga kita dapat mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Setiap kesulitan, apapun juga, kesenangan, semua kita harus ucapkan syukur. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini adalah hidup integrasi, tidak ada pemisahan antara iman dan kehidupan sehari-hari, tetapi itu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam hidup kita. Kita menjadi saksi Kristus, sehingga semua perkataan kita, semua tindakan kita, semua hal yang kita lakukan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kita harus semakin serupa Kristus, harus menjadi sifat alami yang kedua. Demikian video kali ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita menjadi saksinya di dalam dunia ini. Amin.